Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma. Kembali lagi dengan Sinvesta, Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Sabtu 4 September 2021. Pada kali ini, saya Nadifani Nadia berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Mawapres Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tahun 2022, yakni Kak Lisna Luciana. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Lisna. Halo Kak Nadifa dan teman-teman Sinvesta lainnya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kalau di Nadifa sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lisna yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada liputan kali ini. Pertama-tama boleh perkenalan terlebih dahulu Kak, Kakak dari prodi mana, angkatan berapa? Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Lisna Luciana Nur, biasa dipanggil Lisna. Kebetulan aku sendiri dari prodi Gizi angkatan 2019. Salam kenal. Baik. Beberapa waktu lalu kan ada pemilihan mahasiswa berprestasi nih. Nah, Kak Lisna ini sebagai juara 1 mahasiswa berprestasi FKM UNED tahun 2022. Lalu bagaimana sih Kak perasaan Kak Lisna mendapatkan gelar tersebut? Jujur sih kalau seandainya ditanya perasaannya sendiri itu masih gak nyangka gitu, karena waktu pas ketika awal pendaftaran ke Mapres sendiri kan itu emang dari aku sendiri nggak ada niatan, cuman kayak di-push salah satu dosen gitu yang sekiranya ayo dari gizi kan nggak ada gitu, jadi ya kayak ya udahlah memberanikan diri aja gitu, yang penting dari gizi itu ada perwakilan gitu. Tapi pas ketika presentasi dan pas ketika hari H juga benar-benar kayak nggak mendambakan juara 1 gitu, tapi mungkin qadarullah dari Allah udah netapin, jadi disyukuri dan terus-terusan buat jadi aku sebagai pembelajaran kalau dari Pilmapres ini bukan hanya sebagai juara yang sekiranya kita harus ambil hikmahnya gitu, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Ya. Lalu bagaimana sih Kak awalnya sampai bisa terpilih menjadi Mawapres FKM? Mungkin boleh diceritakan bagaimana tahapan-tahapan awalnya sampai Kakak bisa menuju final dan akhirnya terpilih menjadi Mawapres FKM tahun 2022. Dan apakah ada kesulitan tersendiri bagi Kakak? Oke, terima kasih deh. Kalau seandainya dari ngisi G-formnya sendiri, itu jujur kalau dari aku karena emang ngerjainnya kayak sebatas formalitas gitu ya, kayak karena pengen yang penting ada delegasi aja gitu dari gizi. Jadi kalau dari aku sendiri kayak rasanya fine-fine aja gitu. Dan waktu itu juga pas ketika pendaftarannya itu agak mepet aku daftarnya gitu. Terus pas ketika itu tuh yang di form itu dimintai KTI sama video bahasa Inggris gitu untuk persyaratannya sendiri. Nah, itu aku bikinnya jujur untuk video 1 kali tag, dan untuk KTI-nya sendiri itu aku terinspirasi dari ngelihat orang-orang aja gitu. Kebetulan kan aku dapat ambil temanya itu tentang filtrat masker kain gitu oleh Ampas Tugu. Itu aku terinspirasi pas ketika ngeperhatiin orang aja gitu, pas lihat banyak orang yang pakai masker gitu. Nah, terus pas waktu itu tiba-tiba udah apply di formnya. Waktu itu ada pengumuman nih tiba-tiba udah ada tiba-tiba dimasukin ke grup sama Bu Rere dan Bu Reni gitu waktu itu. Terus kayak dibicarakan lah terkait dengan finalisasi pas ketika Pilmapres waktu itu tuh. Nah, terus pas waktu itu tuh dimintai juga nih, dipindai foto buat kebutuhan di posternya juga. Nah, yang agak menegangkan sih di sini gitu. Karena kan maksudnya untuk di final sendiri kita ngepresentasiin, terus tanya jawab di bahasa Inggrisnya juga kan ada gitu. Nah, sedangkan waktu pas pendaftaran tuh kan aku kayak serba dadakan dan nggak benar-benar aku persiapin dengan benar-benar gitu. Dan di situ tuh agak kena mental juga sih kalau boleh jujur gitu. Karena waktu itu tuh aku agak takut juga gitu. Karena kan maksudnya saingan dari teman-teman Pilmapres lainnya juga kan keren-keren gitu. Jadi aku kayak insecure banget nih gitu.
Tapi aku berusaha untuk perform semaksimal mungkin lah yang sekiranya aku bisa gitu. Aku dan akhirnya memberanikan diri, terus latihan, terus berdoa sambil di sana juga aku kadang nangis gitu karena ya takut juga sih. Terus emang ya dari awalnya karena aku nggak benar-benar niat banget gitu, jadi kayak duh gimana ya ini gitu. Tapi alhamdulillah pas ketika hari H gitu, pas ketika presentasinya, alhamdulillah mungkin kalau dari aku pribadi itu dikatakan lancar gitu. Itu sih untuk kronologis gimana proses seleksinya. Baik, saya sendiri juga waktu itu sempat join juga pada saat pemilihan Mawapres ini, join waktu finalnya, itu lihat Kak Lisna presentasi juga keren banget, apalagi bahasa Inggrisnya. Eh, Lalu dari awal Kak Lisna mendaftar sampai final itu, kira-kira berapa waktu yang Kakak butuhkan Kak untuk mempersiapkan semuanya? Waktu itu sih aku dikasih waktunya 2 minggu. Jadi untuk para finalisnya itu dikasih waktu 2 minggu kayak untuk mempresentasikan hasil posternya kan dari KTI-nya itu kan dibuat poster. Mempresentasikan posternya, terus kayak ada tanya jawab juga nih dari bahasa Inggris. Nah itu kami persiapkan selama 2 minggu itu sih deh. Oh iya, iya. Berarti Kak Lisna ini delegasi satu-satunya dari Prodi Gizi. Iya betul deh. Dan kebetulan waktu itu tuh aku dimintai tolong nih sama Bu Dewi sama Bu Rere kalau misalkan boleh nih katanya Mbak Lisna untuk mencalonkan diri atau mendaftarkan diri menjadi salah satu perwakilan dari Gizi gitu. Keren sekali ya Kak. Berarti Kakak ini satu-satunya dari Gizi dan mendapatkan gelar juara pertama dari Mawapres FKM 2020. Lalu sebagai mahasiswa nih Kak, mahasiswa semester 5, apa aja sih kesibukan Kakak di dalam kampus dan di luar kampus selain kegiatan kuliah pada sehari-harinya? Ya. Kalau dari aku pribadi sih terkait dengan kegiatan apa aja sih gitu yang sekiranya lagi aku kerjain gitu. Aku tuh tipikal orang yang rakus sih sebenarnya gitu kayak ketika ditawarin ini kayak dengan semudahnya aja gitu kayak mau gitu. Tapi untuk sekarang-karang ini agak agak oleng juga sih gitu terkait dengan kegiatan yang aku jalanin sekarang gitu. Jadi kayak agak beberapa yang difilter terus kayak sometimes kalau seandainya tawarin apapun itu kadang aku benar-benar totally nolak gitu. Terus untuk sekarang ini yang aku lakukan sekarang sih yang pertama itu ada internship. Kebetulan aku juga internship di salah satu company sebagai channel officer. Dan itu juga aku mengikuti kegiatan ngehandle di Himagizi. Terus selain itu juga aku ngikutin juga berbagai kegiatan eksternalnya gitu, organisasi eksternalnya. Salah satunya itu ada di Indonesia Millennial Connect. Kebetulan di sana aku di education project-nya, dan selain itu juga aku masuk di komunitas muda Indonesia sebagai mentornya gitu deh. Wah, banyak sekali ya Kak. Berarti kegiatan Kak Lisna ini sangat produktif ya sehari-harinya. Selama menjalani perkuliahan dan aktivitas-aktivitas lainnya itu, ada nggak sih Kak kesulitan atau masalah yang biasa Kakak alami dan bagaimana Kakak mengatasinya? Oke, untuk masalah sendiri sih sebenarnya yang sering banget aku alami gitu. Itu tuh seringnya burnout gitu loh. Jadi kayak ngerasa duh jenuh banget nih sama pekerjaan gitu. Apalagi kan totali kegiatan aku tuh emang bener-bener di depan laptop gitu semuanya gitu. Jadi kayak kayak greget aja gitu pengen pengen keluar dari rutinitas ini gitu. Cuman kalau dari aku pribadi terkait cara gimana mengatasinya itu tergantung situasi sih. Kalau misalkan dari situasinya memungkinkan aku kosongnya itu dalam jangka waktu yang panjang, itu kayak ngajak mama keluar gitu misalkan, atau kayak jalan-jalan aja sendirian keluar rumah gitu. Tapi kalau misalkan kayak jarak waktunya itu cuma bentaran nih, paling kayak mungkin bisa nonton drakor gitu, atau mungkin ngeliat YouTube, atau misal kayak scroll-scroll media sosial aja yang sekiranya bisa mengalihkan kejenuhan gitu. Gitu kalau dari aku. Oh iya. Terus boleh nih Kak dikasih tips bagaimana manajemen waktu Kak Lisna untuk membagi segala pekerjaan, baik pekerjaan dari kuliah maupun kegiatan rumah kan pasti online gini kan kita kan harus juga membantu orang tua nih Kak.
Lalu bagaimana manajemen waktu Kak Lisna untuk membagi itu semua? Oke, kalau terkait dengan manajemen waktu sih, kalau boleh jujur dari aku juga masih jelek sih terkait time manajemennya gitu. Cuma kalau dari aku sendiri untuk memonitoring gimana caranya biar apa yang sekiranya menjadi amanah buat aku terjalanin gitu. Aku biasanya kayak nulis gitu di suatu buku gitu. Mungkin kalau boleh aku tunjukin, ini kayak gini. Jadi kayak nulis gitu, misalkan besok nih mau ngapain aja sih gitu. Terus kayak kalau ada event-event penting itu aku tandai gitu di tanggal tersebut gitu. Terus misalkan kalau misalkan udah selesai nih, udah selesai kerjaannya, itu biasanya suka aku coret gitu loh bagian poin-poinnya gitu. Biar nanti kenapa aku sukanya nulis gitu, karena aku tuh tipikal orang yang lupa gitu. Dan misalkan kalau seandainya kenapa medianya itu di buku gitu, karena kalau dari aku pribadi gitu untuk HP itu gatalnya tuh ke media sosial gitu atau ke hal-hal yang sekiranya menjadikan hal-halnya tersebut kayak euforia aja gitu. Nah, kalau dari aku terkait dengan buku ini kayak memfokuskan aku untuk besok tuh harus ngapain aja sih gitu. Kayak misalkan untuk paginya mungkin kalau seandainya nggak ada kuliah itu bisa kayak ngebantu beres-beres rumah, kayak misalkan nyapu, ngepel gitu. Terus kayak siangnya kalau misalkan ada rapat itu boleh dikerjakan rapatnya gitu. Tergantung dari event apa sih yang akan yang udah di list gitu, yang udah diestimasiin di besok harinya gitu. Baik, lalu gelar mahasiswa berprestasi FKM ini kan yang telah Kakak emban, pastinya kan ke depannya ada rencana-rencana lain nih Kak. Apa sih rencana Kak Lisna ke depannya dari gelar ini? Kalau dari aku pribadi, jujur pas ketika awal tahu terpilih sebagai juara satu Mawapres ini, cenderung bukan ke lebih bahagianya sih kalau dari aku, tapi lebih ke penyadaran diri aku aja. Kalau misalkan terkait dengan gelar mahasiswa berprestasi itu, dari aku pribadi aku merasanya kayak masih kurang gitu untuk mendapatkan gelar tersebut tuh. Maka dari itu walaupun ya mungkin sekarang tuh emang udah jalannya aku dikasih amanah menggandeng gelar tersebut gitu. Jadi kalau dari aku pribadi lebih ke mengupgrade personal branding aku gitu. Jadi kayak misalkan mungkin aku merasa sekarang kurangnya di Inggris gitu. Jadi mungkin kayak dari sekarang tuh latihan terkait dengan gimana sih caranya untuk mengupgrade kemampuan bahasa Inggris aku gitu. Terus kayak selain itu juga terkait dengan masalah writing aku gitu, karena kalau dari aku pribadi tipikal orang yang lebih suka berbicara gitu kebanding dari nulis. Nah mungkin dari situ dari event inilah gitu aku kayak menjadikan oke Liz, kamu benar-benar sekarang harus bisa training juga nih kemampuan writingnya gitu. Jadi lebih ke mengupgrade personal branding aku sih deh. Baik, baik. Terakhir nih Kak, sebagai the most outstanding student kan nih Kak Lisna, ada nggak sih pesan dari Kak Lisna untuk kakak-kakak angkatan 2018, 2019, dan juga teman-teman angkatan 2020, dan juga adik tingkat angkatan 2021 nih yang baru masuk di dunia perkuliahan mengenai kehidupan perkuliahan di FKM UNED? Kalau dari aku pribadi mungkin simpel sih. Pernyataan dari aku yang pertama itu jangan takut untuk keluar dari zona aman. Sekiranya hal tersebut itu merupakan hal yang kamu suka, nggak masalah untuk kamu kejar. Itu sih mungkin singkatnya. Oh, mungkin pokoknya kita coba aja dulu gitu ya Kak ya. Ya, betul sekali. Apapun rintangannya, selagi teman-teman bisa dan mampu sesuai kapabilitas teman-teman, itu nggak masalah untuk dikejar. Gitu. Baik. Nah, itu dia wawancara saya dengan Mawapres FKM UNED tahun 2022. Tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Semoga wawancara kali ini dapat menjadi insight baru untuk kita semua agar dapat berprestasi seperti Kak Lisna Luciana ini. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.